Lembaga survei, lembaga quick count, pollster perlu dievaluasi. Saat ini kita sudah mendapatkan hikmah dari pemilu 2024 ini. Bagaimana kita ditunjukkan dengan hasil pilpres ini yang didominasi dan dikuatkan terlebih dahulu oleh lembaga survei dan lembaga quick count. KPU yang sejatinya diatur oleh undang-undang untuk menentukan siapa pemenang, siapa yang kalah, sudah didahului oleh lembaga quick count. Ya, nanti pembenarannya adalah ini metode ilmiah dan lain sebagainya. Tapi ini berakibat penggiringan opini yang sangat luar biasa. Bagaimana rakyat dalam tanda petik dipaksa dengan hasil survei dan hasil quick count. Kita tahu Qodari, Burhanuddin Muhtadi, Hanta Yuda dan lain sebagainya ngotot kalau disalahkan atau kalau dikritisi. Maka saya kira ini adalah harus dievaluasi oleh DPR, oleh eksekutif, agar bagaimana ke depan kontestasi, kompetisi lebih kompetitif. Saat ini menurut saya kasihan bagi orang yang mau berkompetisi tapi yang sudah dirilis oleh hasil survei. Kita mau mundur tidak boleh karena nanti ada pasal yang tidak memperbolehkan. Kita mau maju jelas sudah kalah. Maka ini membuang-buang waktu dan membuang-buang materi. Saya kira ini perlu dievaluasi ya. Lembaga survei, lembaga quick count, pollster dan lain sebagainya lah ya. Itu satu kesatuan ya, lembaga survei, quick count, itu namanya pollster lah ya. Surveyor kalau kita dari bahasa surveinya ya surveyor, quick count, pollster gitu ya. Jadi saya kira ini harus dievaluasi. Ini sudah sangat meresahkan di masyarakat. Jujur ini menurut saya meresahkan. Ya debatable silahkan, yang mau membela atau mengcounter silahkan. Tapi bagaimana kita pemilunya akhirnya sudah diketahui sebelum kompetisi dijalankan. Masih dalam tahap kampanye, masih dalam tahap kita berusaha, berikhtiar, tapi sudah dikunci oleh hasil survei dan oleh lembaga quick count. Bagaimana kalau di perdebatan di media mainstream maupun di media sosial, seperti termasuk adalah paling getol adalah Qodari ya. Bagaimana seolah-olah sudah pasti tidak bisa diganggu gugat bahwa hasil pemilu tidak akan meleset dari hasil survei. Maka ini justru meresahkan karena dalam undang-undang di KPU-nya kan dijelaskan bahwa kontestan jika sudah mendaftarkan di KPU mengundurkan diri kan nggak boleh. Tapi kita di lapangannya itu framing bahwa lembaga survei itu sudah bisa menentukan siapa pemenang. Dan lembaga survei sudah pasang badan semuanya bahwa yang ia lakukan adalah kebenaran metodologi. Monggo diperhatikan kita bareng-bareng ya. Ini negara demokrasi, kita bangga dengan Pancasila, atau ini demokrasi liberal, silakan komentari kita masing-masing. Yang jelas kita punya hak untuk mengkritisi segala sesuatu, untuk mengawal demokrasi di negeri ini, dan untuk meluruskan. Yang terpenting kata Pak Din Samsudin adalah meluruskan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.